Kita masuk ke dalam syarat Al-Fatihah. Dalam fasal ini kita membahas tentang syarat-syarat Al-Fatihah. Ada 10 syaratnya. Yang pertama tartib. Tartib itu kudu berurutan. Ayat 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa ayat? Fatihah. 7. Makanya salah satu julukannya As-Sab'ul Mathani, 7 ayat. Nggak boleh kita lengkap-lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu nggak sah salatnya. Harus tartib berurutan. Yang kedua al-mu'alat. Al-mu'alat itu nggak boleh pakai jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nggak boleh tuh. Jeda kepanjangan itu dihitung jeda yang kemudian memisahkan antara satu ayat dengan ayat selanjutnya. Yang ketiga, mura'atu hurufiha. Harus menjaga huruf-hurufnya. Minggu lalu udah kita bahas tuh. Ingat ya, huruf-hurufnya harus dijaga. Misalnya kita nggak boleh baca misalnya iyyaka na'budu. Kita bacanya iyyaka misalnya na'fudu pakai fa. Na'mudu pakai mim. Boleh, hurufnya harus dijaga. Satu persatu hurufnya harus dipelajarin. Dari mulai bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Nggak boleh ada salah. Kalau yang salah itu karena sengaja, tahu dan sengaja, itu batal sholatnya. Kalau salahnya itu karena dia tidak sengaja, ya lagi baca nih, salah dia. Iyyaka, misalnya dia baca, kan harusnya na'budu, pakai ain. Lagi tengah-tengah baca, dia nggak sengaja, ainnya nggak kebaca, bacanya alif. Iyyaka na'budu. Nah, terus dia nggak sengaja, nah harus diulang lagi tuh. Iyyaka na'budu. Gitu. Karena nggak sengaja bisa diulang. Yang batal bukan sholatnya, tapi bacaannya doang. Bacaannya bisa diulang, sholatnya nggak batal. Jadi huruf per hurufnya harus dipelajarin. Alhamdulillah kita orang Indonesia gampang. Allah kasih lisan kita nih gampang untuk mempelajari huruf-huruf Arab. Kalau orang, mohon maaf, Cina misalnya atau orang Eropa agak sulit. Iya kan? Kalau antum perhatiin orang-orang Eropa diminta misalnya baca Al-Fatihah itu agak gimana gitu. Kalau kita juara mulu perlombaan karena memang lisannya Allah kasih ini gampang gitu. Yang keempat, mura'atu tasydidatiha. Harus perhatiin tasydidnya juga. Ini kita nggak akan panjang di sini karena minggu depan babnya tentang tasydid ini. Jadi misalnya contoh aja. Dalam iyyaka na'budu itu ada tasydid pada huruf ya. Jadi kita nggak bisa bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka ini yang kayaknya orang kadang-kadang suka lewat. Iyyaka ada tasydidnya tuh. Nggak boleh misalnya ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Ba itu ada tasydidnya rabbil alamin. Minimal ada dua di situ, dua didobelin begitu ba-nya, jangan satu doang, jangan robil, tapi rabbil. Itu karena ada tasydidnya dia. Nggak boleh diem panjang atau diem pendek juga nggak boleh dengan niat memutus bacaan. Diam panjang itu melebihi ngambil nafas. Ihdinas siratal mustaqim. Misalnya kita berhenti di situ. Ambil nafas udah tuh, 2 detik kira-kira. Terus ambil nafas lagi. Nah ini diam yang panjang. Tidak boleh kecuali. Ini kita lagi bicara kondisi normal ya. Beda ceritanya kalau misalnya ada orang sesek nafas. Nah, boleh.
Kalau lagi sakit. Lagi sakit mah boleh. Tapi kalau kondisi normal nggak boleh tuh. Kemudian wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Baca semua ayatnya termasuk bismillah. Bismillah tuh ayat juga. Bismillah ayat bukan? Ayat. Kalau antum sholat di Mekah tuh biasanya langsung alhamdulillah ya. Nah, itu mereka bukan tidak membaca bismillah. Mereka baca cuman dipelanin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bukan gak dibaca. Cuman mereka pelan. Kalau kita baca semuanya bersuara, jahar. Semuanya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca juga kalau kita. Kalau di Mekah, di Madinah, mereka baca cuman pelan. Kalau kita dibaca semuanya dengan suara kencang. Wa adamul lahni al-mukhilli bil ma'na. Jangan bikin irama yang nanti bisa merubah makna. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ta ini misalnya berubah gara-gara pakai iramanya jadi merubah harokatnya. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Nah, tu atau ti pokoknya dibikin-bikin jadi berubah tuh. Nggak boleh, itu maknanya berubah. Wa antakuna halatul qiyam fil fard. Harus dalam keadaan berdiri baca Al-Fatihah. Wa an yusmi'a nafsahu al-qira'ah. Bacaannya kudu kedengeran sama kupingnya dia. Tapi juga khususnya dalam salat berjamaah kita baca cukup kita doang yang dengar. Jangan sebelah juga ikutan dengar. Jangan fokusnya kita sama bacaan sampai membuat orang lain jadi buyar konsentrasinya. Kita makmum baca Fatihah, jangan pakai suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak usah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cukup kita aja yang dengar. Jangan orang lain sampai dengar juga. Nah, itu namanya jahar. Jahar. Jahar itu yang bacanya jahar khususnya di sholat subuh, maghrib, isya, yaitu imam aja. Imam yang boleh dengan suara lantang. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Nah, dalam membaca Al-Fatihah nggak boleh ada bacaan yang di luar bacaan Al-Fatihah. Contoh misalnya, kita lagi baca Ar-Rahmanir Rahim. Hajim. Alhamdulillah. Gak boleh. Gak boleh. Itu zikrun ajnabi. Kalau lagi sholat, gak perlu tuh. Habis bersin bilang Alhamdulillah, gak perlu. Atau misalnya jawab salam, wajib gak jawab salam? Wajib. Kalau lagi sholat, ada yang salam, kita jawab gak? Jangan. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Ya. Panjang. Jangan sampai di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah surat ada bacaan yang di luar bacaan surat Al-Fatihah. Udah baca Fatihah, fokus. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini tentang kitab judul kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Jadi di sini kita membahas tentang banyak hal, khususnya tentang bagaimana hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, gitu ya. Sehingga kita terus diingetin supaya jadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang di dunia nyari, kalau dunia ini adalah pasar ya, maka kita datang ke sini tuh mau beli sesuatu namanya kebahagiaan. Orang tuh nyari kebahagiaan. Kenapa kita kerja? Supaya dapat rezeki, bisa bahagia, bisa hidup bahagia, bisa cari makan yang enak, bisa cari tempat tinggal yang nyaman, bisa beli kendaraan,
Kita cari yang namanya kebahagiaan. Nah, ternyata Nabi Muhammad menyebutkan untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan seisinya itu cukup 3 doang. Nggak perlu lebih. Ada orang punya duit banyak, nggak dapat salah satu dari 3 ini, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Siapa orang dari kalian, kata Nabi dalam sebuah hadis, yang di hari itu dia dalam kondisi aman, nggak dikejar-kejar KPK, ya kan? Misalnya begitu. Nggak nyimpan emas 70 berapa kilo tuh? 74 kilo. Ame doku berapa? 400 miliar lebih tuh. Cash. 400 miliar, bayangin. Duit semua tuh. Yuk. Boleh. Tapi lu dikejar-kejar KPK mau? Kagak kan? Jadi yang kita cari aman. Ada orang mengorbankan keamanannya demi satu hal yang dia kejar di dunia. Padahal orang kalau mau cari kebahagiaan dunia, cari aman. Cari hidup enak, aman gitu. Nggak dikejar-kejar orang. Nggak dicari-cari orang. Nggak dituntut. Nggak berbuat zolim sama orang lain. Nanti ada potensi bakal dibales. Aman, nomor 1. Nomor 2, mu'afan bijasadih. Badannya sehat. Ini sehat nih mahal. Orang nyari duit sampai segitunya ngorbanin sampai sakit badannya. Sampai dia dirawat, pergi ke sono, pergi kemari, ke rumah sakit yang di luar negeri dirawat. Dia cari sesuatu hal di dunia sampai dia korbanin tubuhnya. Padahal Nabi bilang kebahagiaan di dunia, kenikmatan dunia ini 3. Yang pertama tadi aman, yang kedua itu sehat. Yang ketiga sangat simpel. Indahu qutu yaumih. Dia punya makanan yang bisa dia makan hari itu. Entah itu nasi sama telur ceplok. Entah itu nasi sayur asem sama apa enaknya sayur asem? Ikan asin atau sama ayam goreng. Ya, resep banget tuh ya. Apalagi di sambalnya. Minumnya es teh manis. Panjang amat lu. Jadi banyak maunya. Cukup ada makanan aja. Nggak usah pakai nambah samsu dah. Samsu masing-masing. Nabi bilang indahu qutu yaumih. Dia punya makanan buat hari itu. Faka'anna mahizat lahud dunya bihadzafiriha. Seakan-akan dunia dan sisi milik dia. Nikmat aman, nikmat sehat, nikmat makan. Ada makanan, bersyukur sama Allah. Jangan dicela mulu makanannya. Itu lagi aja, ya Allah, bersyukur gitu. Alhamdulillah. Nikmat, makan, suap, kagak ada keselak, ya, kagak ada sakit tenggorokan. Ada orang makannya pakai selang. Masukin, kagak bisa nikmatin tuh ikan asin tuh yang ente bilang tiap hari itu lagi. Kagak bisa dinikmatin sama dia. Make selang. Dia gak bisa menikmati apa yang ada di hadapan dia daripada hidangan-hidangan makanan. Jadi kalau mau cari kenikmatan cukup 3 ini kata Nabi. Jangan cari masalah. Maksudnya apa? Biar aman hidup. Biar aman. Tenang. Sholat enak, ketemu keluarga, ke depan ke rumah, kagak ada yang nyariin. Aman. Yang kedua apa tadi? Mu'afan fi jasadih. Badan sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumih. Ada makanan yang bisa dia makan hari itu. Seakan-akan dunia dan seisinya milik dia. Ada orang kaya tapi gak punya aman. Enak gak hidupnya? Enak gak kira-kira? Lu mau gak dikasih duit 400 M 70 kg tapi lagi dikejar-kejar sama KPK sama polisi, mau gak? Gak mau. Pilih begini aja. Berarti ini mahal gak nih? Nikmat aman mahal gak? Besar apa enggak nih? Besar banget. Bisa cari nasi goreng ke depan enak, aman, gak ada yang ngejar-kejar kita.
Yang kedua, mu'afan fi jasadi, badan sehat. Ya Allah nikmat. Ada orang kaya raya, duit banyak. Makan ini kagak boleh, makan itu kagak boleh. Ya, pantang. Terus apa lagi? Itu yang tadi yang pertama tuh yang aman tadi. Sampai bukan cuman dia jadi nggak bisa kemana-mana. Kadang-kadang pikirannya bikin dia kagak bisa tidur seharian. Lah kita kan enak rebahan. Asal kena kipas aja. Apalagi ada AC. Wah, tidur gak kira-kira? Tidur. Kenapa? Sebab hati kita tenang, aman. Jangan cari nikmat lebih dari 3 ini. Udah, kalau udah punya 3 ini banyak-banyak bersyukur sama Allah. Sebab seakan-akan dunia dan seisinya adalah diserahkan oleh Allah kepada kita. Tidur bisa enak. Bukan cuma malam, siang habis makan, ya kan? Asal udah kena es teh manis, perut kenyang, kena kipas lagi. Iya. Nengok kemari tadi, nengok kemari. Yang ketiga, indahu qutu yaumi. Ada makanan di hari itu, bersyukur, alhamdulillah ya Allah bisa makan. Ada orang kelaparan. No, di Palestina tuh. Asal ada bantuan datang pada berebutan ke mobil bantuan pada datang berebutan sikut-sikutan mau makan. Kita alhamdulillah. Asal ke dapur buka magicom ada nasi. Ya kan, buka tuh tempat lauk, alhamdulillah ada. Ntar ayam, ntar telur, ntar ada tempenya, ntar ada tahunya, ada daging, ada sambal habis diulekin sama bini kita. Kurang bersyukur apa lagi? 3 ini kita punya. Udah cukup. Wa kafa biha min ni'mah. Jangan cari lebih dari ini. Maksudnya kita kudu menikmatin, mensyukuri sehingga Allah nggak cabut nanti nikmat tersebut dari diri kita. Jangan kayak orang-orang yang tamak tuh. Mau ngapain? Nimbun emas 70 kilo. Bakal aman. Emang lu bakal hidup selama apa sih? Emang bisa dinikmatin itu? Ya. Bentaran lagi juga sakit abis itu mati. Itu koruptor emang dikira abis punya duit sekian ratus miliar dia bisa berfoya-foya. Ingat, di sini ada apa namanya, ada instansi-instansi yang memang kerjaannya menghukumi orang yang salah. Kalau seandainya pun dia ternyata lolos, tidak akan pernah lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada orang-orang kecil yang nanti di akhirat bilang sama Allah, ya Allah, gara-gara duit diambilin sama orang-orang ini nih, kita hidup susah ya Allah. Emas ditimbun sama mereka. MBG tiap hari 1 M dikorupsi sama ketua MBG-nya. Belum lagi duit-duit proyek-proyek lainnya, habis semuanya. Hidup kita susah ya Allah. Maka hari itu adalah hari pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Jadi cari 3 ini di dunia, cari aman, cari sehat, cari ada rezeki buat kita makan hari itu udah cukup. Begitu ya. Wa ba'd fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. Amma ba'du, kata Imam Haddad melanjutkan hadis yang kemarin. Sesungguhnya kita alhamdulillah
telah sama-sama meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Islam agama kita. Dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita. Quran adalah pimpinan kita. Ka'bah adalah kiblat kita. Dan kaum mukminin adalah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan nanti yang bakal ditanya waktu kita sampai di kuburan. Man rabbuk? Wa man nabiyyuk? Wa man imamuk? Wa ma qiblatuk? Kemudian wa man ikhwanuk? Ditanya tuh semuanya. Wa ma dinuk? Ditanya. Maka kita harus jawab dengan bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih, dengan keyakinan yang mantap, dengan lisan yang fasih. Jawab, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, wal Islamu dini, wal Qur'anu imami, wal Ka'batu qiblati, wal mu'minuna ikhwani. Dan kita berlepas tangan dari segala yang berlawanan dengan agama Islam. Kita mengimani semua kitab yang Allah turunkan, semua rasul yang Allah utus, malaikat-malaikat Allah, qada dan qadar, baik dan buruknya, hari akhir, dan semua yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah. Nabi Muhammad ajarin A, B, C, D, E, jalanin itu A, B, C, D. Dengan begitulah kita akan hidup di dunia ini. Dan dengan keyakinan itulah yang akan kita bawa kepada kematian nantinya. Dan dengan itulah kita akan diutus nanti, dibangkitkan kembali oleh Allah, yang mana nanti saat itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih, karena kita telah betul-betul meyakini Allah adalah Tuhan, Muhammad adalah Nabi, jalanin segala perintahnya, dan ketika nanti dibangkitkan tidak ada rasa takut, karena kita ada di posisi yang benar, dalam posisi yang aman. Nah, kata Nabi dalam sebuah hadis, telah merasakan kenikmatan iman orang yang sungguh-sungguh telah menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Nabi bilang kalau bisa pagi, sore baca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Maka kalau kita baca itu 3 kali pagi, 3 kali sore, kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu. Sungguh dia berhak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saban pagi kita ikrar dalam hati kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Kita pengen hidup dalam keyakinan itu, mati juga dalam keyakinan itu, dan dibangkitkan oleh Allah dalam keyakinan yang seperti itu. Agar kita berada fi zumratil fi zumrati Rasulillah, berada di golongan kelompoknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita benar-benar meyakini Allah adalah Tuhan, maka harus nurut, harus tunduk, harus patuh. Bukan kita sekedar laqlaqatil lisan. Bukan hanya suara yang keluar dari mulut kita. Ketika mengatakan raditu billahi rabba, aku rela ridha Tuhanku adalah Allah. Maka berarti kita harus menjadikan segala perintah Allah adalah kewajiban buat kita. Larangannya adalah hal-hal yang harus kita hindarin. Begitu. Islam kalau kita yakin sebagai agama, tuntunannya kita jalanin. Nabi Muhammad kalau kita yakin adalah utusan Allah, maka kita pelajari apa yang menjadi ajaran-ajaran beliau, jalanin apa yang beliau ajarin kepada kita, jauhin apa yang beliau larang kepada kita. Itu baru benar-benar kita telah berkeyakinan dengan betul tentang ketuhanan Allah dan kerasulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingetin sekali lagi bahwasanya
kalau mau hidup enak di dunia, cari 3 hal tadi. Kira-kira sekarang antum udah dapat atau belum tuh? Udah ya? Udah belum? Hidup aman nggak hidup? Aman. Sehat badan, alhamdulillah ya. Makan ada, makan. Tadi udah makan tadi? Belum. Salah lu sendiri. Hah? Ya salam. Aja Hambali nggak dengar. Puasa katanya. Percaya nggak? Iya. Kirain niat ibadah. Ngatanya perek. Jadi kalau kita udah punya 3 itu, Nabi bilang seakan-akan kita mendapat seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini. Sebab ada orang ngorbanin keamanannya. Saya kenal orang, dia sampai ninggalin negara Indonesia karena bosnya nuntut dia terus buat ngambilin uang korupsi. Tapi dia ogah. Gimana caranya ya? Ini bos nelponin mulu lagi. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Disuruh dia kagak pernah mau, tapi dipaksa terus. Akhirnya dia matiin HP-nya. Dia pergi ke luar negeri, tinggal di sono. Dia punya duit berapa, dia tinggal di sono dah. Nyari kerjaan baru di sono. Dia tidak mau mengorbankan keamanannya demi, apalagi bukan demi dunianya dia, demi dunia orang lain. Itu orang yang benar-benar, gimana ya, kita mau ngomong takut kasar. Pokoknya bodohnya udah kelewatan. Mengorbankan dirinya, rasa amannya demi dunia orang lain. Gitu yang terjadi sekarang. Banyak bawahan-bawahan yang kagak berani ngelawan atasannya. Dia kerjain apa yang menjadi kemauan atasannya. Takut ngomong yang benar. Padahal salah satu sifat yang mulia adalah bicara yang benar, biar kata pahit. Saya nggak mau. Mohon maaf, saya tidak bisa menjalani perintah Bapak karena ini berlawanan, melanggar syariat Nabi saya, agama saya, Tuhan saya. Saya nggak mau. Kalau memang kita harus keluar dari kalau memang kita harus karena kita melawan bakal dikeluarin, kita siap dikeluarin. Yang penting kita nggak mau melanggar syariatnya Nabi. Nah, kalau kita udah punya itu 3, maka jangan banyak ngeluh. Ngeluh ini tuh pintu setan tuh. Pintu setan buat masuk ke hati kita dengan cara kita mengeluh. Mengeluh kayak tadi saya kasih contoh, makanan gini-gini aja ini. Itu setan tuh. Masuk supaya kita tidak menghargai apa yang Allah berikan kepada kita. Padahal udah dikasih sehat, udah dikasih aman, ada makanan. Bersyukur sebab di luar sana ada yang makanan kagak punya. Di luar sana, di luar mana yuk? Di tembok oren apa di mana? Ada nggak makanan? Oh ada. Oh. Lu bilang tadi katanya puasa. Ya salah. Itu nabinya siapa tuh yuk? Lain lagi tuh. Ajaran baru lagi tuh, puasa malam. Iya. Diet atau gimana? Diet kali? Oh. Mau ngapain diet? Udah kurus begitu. Makan yang banyak gak apa-apa. Hah? Jadi begitu ya. Nah. Ya, kita sebelum tutup, karena hari ini nggak ada maulid, jadi kita sambil santai aja. Ada nggak yang mau ditanyain lagi?
Apa udah cukup? Kalau ada yang mau tanya nggak apa-apa. Masalah di luar pembahasan juga nggak apa-apa. Cukup? Ada? Hah? Boleh aja. Cakap-cakap aja itu mah. Kan doa, iya. Iya, ikan kan makhluk Tuhan. Kalau kita mancing doa, biar rezekinya bagus, boleh-boleh aja. Asal jangan mancing yang itu, apa namanya itu? Apa namanya? Taruhan. Nah itu nggak boleh tuh. Iya, kalau yang mancing, kan emang boleh tuh, apa namanya? Bayar gitu ya? Mancing, apa namanya itu? Harian ya. Harian apa jam-jaman tuh? Oh iya. Berarti dapat berapa aja punya kita tuh. Oh iya. Siap. Kalau pas lagi nggak dapat banyak, nggak apa-apa juga tuh. Oh, iya. Iya. Naam. Dan kita sedih ngelihat ada bapak-bapak kemarin yang dipukulin gara-gara nyuri ayam tuh. Dia nyuri ayam. Nyuri boleh nggak? Nyuri udah jelas nggak boleh. Kita nggak setuju. Tapi kalau orang salah mencuri ayam, itu hukumannya apakah dipukulin sampai mati begitu? Hah? Kan ada hukumannya masing-masing. Salah ini hukumannya ini. Salah ini hukumannya ini gitu ya. Jadi kalau dan dan ada omongan Sayyidina Ali, as-sariqatu sariqatan. Pencurian terbagi menjadi dua jenis. Sariqatu an mihnah wa sariqatu an hajah. Yang pertama mencuri karena memang dia demen mencuri. Memang tiap hari profesinya mencuri. Dia begal, orang naik motor dibegal sama dia. Rumah kosong dia masukin. Ya, di bis dia cari-cari, dari tas orang dia ambil. Ini memang dia pencuri namanya. Pencuri hukumnya dipotong tangan. Dan yang menjalankan nggak boleh sembarang orang. Ada yang memang punya wewenang untuk menjalankan itu. Kalau di sini kan ada pengadilan, ada hakim, begitu. Itu nanti mereka yang menentukan hukumnya. Yang kedua ada sariqatu an as-sariqatu an hajah. Mencuri karena butuh, terpaksa. Karena seharian kagak makan misalnya. Karena anaknya udah pada kelaparan. Dia udah cari kerja ke sono kemari nggak dapet. Nah ini mencuri terpaksa karena keadaan. Kalau dalam kondisi seperti ini, dia diminta untuk bertobat, istighfar, tapi nggak dipotong tangan dalam hukum, kata Sayyidina Ali. Yang dipotong adalah tangannya penguasa malah. Kok bisa lo jadi penguasa, tapi ada rakyat yang sampai kagak bisa makan begitu. Orang kalau jadi penguasa, contoh di Indonesia, presiden terikat dengan undang-undang, ada Pancasila. Ada misalnya dalam Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini dia harus jalanin itu. Nah kalau ternyata dia dalam bertugas ada, dulu zaman Nabi Yusuf kan begitu. Zaman Nabi Yusuf adalah Raja Mesir. Itu beliau datang ke desa-desa, nyebrang laut, memastikan kagak boleh ada rakyatnya yang sengsara.
Ada yang nggak punya kerja, maka beliau sebagai penguasa saat itu ngasih lahan. Ini lahan, kerja dah, bikin dah, itu bertani. Jadi menjalankan kekuasaannya sesuai dengan amanah yang ada. Sehingga di zaman Nabi Yusuf terkenal kagak ada tuh orang kelaparan. Sampai Nabi Yusuf pergi ke kampung-kampung di desa, di ujung sana. Dilihat ada orang miskin, dikasih lahan. Habis gitu Nabi Yusuf datang beberapa waktu setelahnya, ngecek, terus nanya sama anaknya, gimana ya, bantuin gak bapaknya nih kerja di lahan ini? Oh sih, saya bantuin. Oh. Nabi Yusuf duduk sebentar, terus jalan lagi. Itu si bapak kagak tahu, kalau dulu kan kagak ada TV ya. Itu siapa tadi yang datang tuh? Gitu. Satu negara, rajanya di tengah-tengah kota, yang di kampung kagak kenal, nggak ada koran, nggak ada TV. Man ant, siapa kamu? Aku adalah pelayan kalian semua, Yusuf katanya. Begitu. Jadi penguasa bertanggung jawab kalau sampai ada rakyatnya yang kagak bisa makan. Makanya kalau dalam kondisi begitu, apalagi kita lihat sekarang yang korupsinya 70 kg emas, duit 400 sekian miliar, ada lagi yang ketua MBG tiap hari 1 M korupsinya. Per hari itu. Ini hari apa nih? Senin, se-M. Besok Selasa, se-M lagi. Rebo, se-M lagi. Seminggu 7 M. Atau kalau minggu nggak masuk berarti 6. Seminggu tuh. Sebulan berapa? Waduh. Itu duit semua. Nah, kok segitu timpangnya begitu di negeri kita nih. Ada orang yang duitnya segitu banyak, ada orang yang mau makan kagak bisa. Tempo hari kalau antum masih ingat tuh di Sukabumi, ada anak meninggal kelaparan. Ini anak kenapa meninggal? Lapar. Itu sedahsyat apa kira-kira laparnya dia sampai bikin meninggal? Kita lapar sehari, 2 hari nggak makan kagak meninggal kita. Benar nggak? Misalnya ini hari antum nggak makan, meninggal nggak? Besok nggak makan lagi, nggak meninggal. Itu sampai segimana tuh bisa kagak ada makanan. Nah ini kita sangat sedih melihat, nggak boleh kita diem aja. Makanya sebisa kita diminta Nabi suruh tuh lihat tetangga, ada nggak yang kelaparan, nah, lihat saudara kita, ada nggak yang sulit beli beras, bantuin begitu. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillahi rabbil